Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan aku Akbar Yansa. Nah, di sini kita akan melanjutkan. Sebelumnya aku pernah membahas yang namanya itu sejarah pemrograman. Kali ini kita udah masuk ke codingan. Nah, sebelum itu aku bakal membahas konsep dasar yang terlebih dahulu. Jadi yang akan aku ajarin di sini adalah mengenai variabel dan tipe data. Jadi kita ke variabel dulu. Variabel ini apa? Variabel itu ibarat sebuah wadah apa yang pengen kita simpan di dalamnya begitu. Seperti ini contohnya ini. Dan sedangkan tipe data itu ibarat sebuah yang lebih spesifiknya, misalnya kita mau nyimpan apa di sebuah wadah itu, ya ibarat kayak sebab penentunya gitu. Jadi kita pengen isi wadah ini dengan apa. Nah, sedangkan nilai itu nanti ada sintaks dasarnya, aku kasih tahu gimana caranya. Nah, itu nilainya ya nilainya apa kira-kira. Nah, kira-kira begitu untuk konsep dasarnya. Dan sebentar aku ubah dulu kameranya ya. Kamera pembantuan di sini hidupin. Oke, ini kalau misalnya ada suara gangguan dari luar atau apa, mungkin maaf karena aku pakai mic bawaan dari laptopnya, sedangkan mic yang ini yang bawaan handset nih udah rusak. Rusaknya kenapa? Dia agak kresek-kresek gitulah, yang risih juga, capek juga ngeditnya nanti sih. Itu aja salah. Dan ini kita bakal masuk. Oke, ini aku buat folder baru aja kali ya. Variabel. Nah, tipe data gini aja lah ya. Oke, buka VSCODE-nya. Oke, ini belum ada apa-apa. Nah, jadi uh, oh ya, aku lupa bilang kalau bahasa pemrograman Java ini dia itu lebih tepatnya static typed language. Ibarat kayak apa variabel yang bakalan kita deklarasiin itu harus lebih spesifik, berbeda dengan Python atau bahasa-bahasa yang dynamic typed language begitu. Jadi apa yang pengen kita buat itu, oke, ini contoh ya. Misalnya ini sini sengaja ada. Kalau Python kan gini, nama terus isinya apa? Nah, tuh tadi ada. Nah, misalnya ini kan, ya udah ini. Sedangkan di Java itu lumayan lebih spesifik, alias dia harus static, harus jelas gitu kira-kira. Apa kira-kira ya? Nah, info aja, infos. Oke, oke. Itu kan ya. Terus kita pilih pas infos. Kelak deh. Oh, bisa gitu. Kayaknya enggak deh. Oke, udah. Ya, info sudah pasang aja. Ini karena belum keluar aja sih. Ini. Nah, barat gini. Kalau kita deklarasiin itu dia, nah begini. String ini variabelnya itu nama, terus ini isinya kan, value-nya, dan ini tipe datanya. Itu harus lengkap itu. Nggak kayak seperti Python tadinya yang nama langsung apa isinya. Sedangkan ini harus terterakan juga tipe datanya kira-kira apa gitu. Nah, jadi begitu perbedaannya masalah static typed atau dynamic typed language ya. Oke, kurasa kalian udah paham. Karena Java sendiri ini bahasa yang berbasis objek, itu nanti bakalan kita bahas juga kemungkinan. Karena aku sendiri pernah pakai bahasa object oriented itu yang kayak C++ lebih tepatnya. Jadi aku agak paham sedikit. Nah, oke. Bentar ya, kita coba.
Oke, pertama kita akan bahas mengenai aturan variabel. Pastinya ada dong aturan penambahan, kan nggak bisa ngasal aja gitu. Variables. Oke, udah langsung dibuat karena ada plot. Oke, anggaplah ini ya, ini hapus, hapus, dan ya, ini, aduh maaf, hampir lagi ya. Ini perlu kuinul nanti karena udah makan RAM banyak juga sih, perlu kuinul nanti mau ku ganti ke apa aja deh, Ubuntu aja sama agak ku rising sedikit tampilannya kayak macOS. Maaf curhat dikit ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi di sini string nama apa ya kan. Nah, ini kita fokus ke penamaan variabelnya dulu. Nah, jadi untuk masalah penamaan variabel ini kita buat nama gini aja lah ya, biar yang nggak buat keganti juga. Nah, sebenarnya kalau untuk aturan penamaan ini, dia itu pertama pastinya dia nggak boleh angka duluan. Kayak gini tuh nggak boleh, nggak disaranin. Emang bawaan sana udah nggak boleh. Terus seingatku kalau ini boleh nggak sih? Nah, boleh. Kalau dipakai simbol dolar boleh, dia kayak mirip-mirip HP juga kayaknya. Nah, terus garis bawah awal kayaknya nggak boleh. Oh, boleh. Yang penting dia angka atau apa aja nggak boleh di awal. Oke. Kemudian kalau mau besar atau apa di awal pun nggak masalah sebenarnya ya. Dan satu lagi dia nggak boleh spasi, nama lengkap sana itu nggak boleh spasi. Nah, kenapa? Maksudku gimana sih caranya? Aku kan pengen variabelnya itu 2 kata gitu. Jadi biar lebih enak dipahami kayak nama lengkap ataupun segala macam. Oke, ada beberapa eh, solusi untuk itu. Ini ada nama lengkap gini, ini namanya apa ya? Bahasa Indonesianya kira-kira kayak unta gitulah. Yang penamaan unta ya, aku agak lupa nama aslinya apa. Pokoknya penamaan unta ciri-cirinya itu awalnya kecil, tapi nanti kata berikutnya itu besar ya. Huruf apa namanya? Ya, huruf awalnya gitu. Nah, kemudian dia boleh pakai garis bawah. Oke, biar ngikut aja deh. Nah, garis bawah ini boleh. Tapi kalau di Java ini dia nggak boleh garis tengah. Tuh kan, nggak boleh deh. Dia nggak boleh. Nah, ini kegedean atau kekecilan? Nggak kekecilan kan? Coba coba. 30 kok. Untuk mana enggak? Kalau 25 itu enggak? Oke lah ya, yang penting biar bisa nampaknya. Oke. Nah, dia nggak boleh ini sama satu lagi itu yang berbau-bau istilahnya di dalam bahasa pemrograman seperti kelas itu nggak boleh. Terus ada public itu nggak boleh. Terus apa lagi ya? Objek ataupun void nggak boleh sih. Nah, intinya yang mengandung di dalam bahasa pemrograman ini entah apa lagi gitu. Itu untuk aturan penamaannya. Oke. Nah, kita masuk ke ini kira-kira udah oke ya. Oh ya ya ya. Kita jalanin dulu lah ya. Nanti mantau Pak bisa atau apa kan. Nah, integrated. Sebenarnya bisa dari sini, cuman kadang agak error juga deh sih. Ini udah ada ekstensinya tinggal ku tekan otomatis jalan. Tapi nanti ada error dikit atau apa dia nggak jalan bahkan. Nah, ya, nah. Oke. Ini Java sih kita compile dulu variables.java. Boom, selesai deh compile, kita jalanin. Oke, jalan ya, aman ya. Nah, kemudian kita sebelum masuk
kita bandingin dulu. Nah, jadi masalah tipe data ini ada 2 ya, kurang lebih 2 atau banyak. Nah, ada yang namanya tipe data primitif dan non primitif. Bedanya ini apa? Ya, kita masuk ke primitif dulu lah ya. Primitif biasa aja kayak primitif apa ya. Nah, primitif Java, SVM, ini baru download apa? Nah, kira-kira gini. Ini yang primitif. Nah, ya. So, ini mantap. Maaf ya aku pakai AI karena biar lebih enak biar lebih enak aku jelasin dan biar lebih cepat aja karena aku agak gak enak badan juga. Terus kan biar nggak kelamaan video sebelumnya aku ngejelasin terlalu detail, apalagi kalau misalnya aku ketik satu-satu. Nah, jadi tipe data primitif itu ya begini. Itu ada integer, ada double, ada char, ada boolean, yaitu bersifat true false, ada integer 10 atau bilangan apa gitu, bilangan bulat lah ya. Terus ada bilangan desimal yang ada komanya atau pecahannya gitu. Ada char yaitu simbiolik atau sebuah karakter gitu. Nah, begini. Terus bedanya dengan non primitif apa? Non primitif apa? Dengar kan suara gue? Dengar lah ya. Non primitif apa? Langsung deh. Dia ada string, terus ada array. Oh ya, array termasuk juga. Mungkin kalian bakalan kaget kalau misalnya integer tadi kan primitif, kok bisa non primitif ya? Oke, bentar ya, biar enak kita jelasin dulu primitif. Jadi primitif itu dia nilai defaultnya 0, sama juga ini 0. Ini ada juga nih apa 0 juga ini. Jadi spasi gitu aja sama false ya. Ya, ini nilai defaultnya begitu. Ada 0, ada 0, ada 0. Ini kalau kita jalanin harusnya ini nggak masalah lah ya. Ya pasti primitive.java. Bentar, aku mau nengok text manager juga tuh. Monitor biar bisa manage ya. Karena bahasa Java ini agak apa ya, kalau masalah RAM gila kali dah. Bentar dia tapi lewat. Ya kedengeran gak sih? Mungkin ya. Kadang aku VC juga kedengeran. Terus lampu juga ada sengok ini, sisa available-nya lumayan sih. Oke, langsung selesai. Karena bahasa Java ini dia sendiri itu kayak apa ya, dia bukan sekedar nge-compile nanti di jalannya JVM-nya, Java Virtual Machine, apa segala macam, pokoknya itulah yang bikin banyak makan RAM. Nah, mungkin kalian bakalan kalau misalnya kalian itu main game yang namanya itu Minecraft, itu bakalan terasa bedanya, jujur. Karena gini, ini kita cerita dikit ya, biar istilahnya ada pembanding bahasa Java ini gimana dan bahasa lainnya itu gimana. Sebenarnya ada plus minusnya juga sih. Oke, kalau kalian pernah main Minecraft, terlebih lagi 2 versi, kan itu ada tuh versi Java Edition sama Bedrock Edition. Nah, versi ini aku coba main di laptopku yang Intel Celeron kemarin tuh lah ya. Tadi aku pernah mainin 2 versi ini. Aduh, maaf, kenapa lu juga? Sana panjang. Jadi di bahasa Bedrock ini dia menggunakan C++ dan dia itu lebih ringan daripada yang Java nih. Itu udah aku apa juga, malahan lebih playable di Bedrock jujur. Kalau di Java tuh loadnya lama, terus berat di bagian RAM-nya juga dan segala macam. Kira-kira begitulah pembandingnya. Mungkin kalau apa bisa kalian coba juga sih. Makanya
Kalau laptop-laptop kentang itu biasanya ya mainnya di Bedrock Edition sih. Kalau kayak laptopku yang ini sih udah karena udah oke lah ya, udah bisa lah main Java Edition. Bahkan pakai shader juga. Nah, oke, cukup untuk basa-basi apanya, kita lanjut. Jadi tipe data primitif itu nilai defaultnya 0, 0, 0 atau false, dia itu ya beginilah nilai defaultnya. Sedangkan yang non primitif itu dia nilai defaultnya bisa gini, 0. Oke, apa tuh 0? 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 Bisa nggak? Enggak. Bisa deh 0. Tuh kan harus disuruhnya jadi integer kan? Aduh. Oke, ringkasnya kalau yang primitif itu ibarat kayak apa ya saya bilang ya, kayak sebuah ini tangan nih, tangan kita nih. Ya udah, kita pengen pegang apa kira-kira? Mending ngomong pegang apa nih, Cok? Oh, ini baterai Cimos aja ya. Nih, ya ini kan ada bulat nih, baterai Cimos ini. Pegang gitu aja. Istilahnya ya yang kayak ibarat sekali pakai gitulah kan. Sedangkan yang eh sedangkan yang non primitif itu ibarat kayak ya udah nanti penyimpanannya itu ada alamatnya, ada apa segala macam, ya ibarat kayak nomor banking gitulah kurang lebih lah ya. Nah, integer juga bisa nih, 0 tuh. Kalau array kurasa bisa tuh kan, decimal juga bisa. Nah, yang ngebedain non primitif dan primitifnya itu ya ini, kalau i-nya kecil di awal ya udah, dan dia pakai singkatan bukannya kepanjangan seperti ini juga. Sort juga bisa tuh, ada sort tuh bisa kan, itu juga ada sort. Selain itu ada sort juga sini, sort. Kenapa ada sort, ada panjang, ada apa dan segala macam. Oke, bentar ya. Berasa kalian udah paham nih perbedaannya. Jadi setelah ini kita bakal masuk ke yang namanya itu panjang ya. Nah, ini ada apa segala macam, bla 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 bla. Oke, ini bakal kejelasin satu-satu. Ini ada apa? Nah, jadi ini adalah tipe data numerik. Oke, numerik. Ada float juga. Nanti aku jelasin karena biar sekalian ngambil panjangnya. Dan ada juga yang tipenya karakter, ada juga boolean, dan kurang lebih perbandingannya seperti itulah ya, terkait primitif dan non primitif ya. Semoga aja kalian paham. Oh ya, coba jalanin ya. Alright, kita jalanin satu biji aja ya. Java si non primitif Java. Sini kita hapus. Oke, 000 bisa deh kan. Sedangkan yang ini ya udah, Java si primitif Java. Dia 0, sedangkan dia kalau kita ganti nilai jadi 0 itu nggak bisa errornya. Oke, kurang lebih begitu ya guys. Jadi rasa kalian paham. Jadi kita next ke masalah panjangnya lah ya. Jadi pastinya tiap tipe data ini dia memiliki panjang juga. Ini yang aku bahas mungkin yang angka aja lah ya. Ya angka aja lah ya. Kalau bagian karakter aku ada sih ingat tuh, tapi itu nanti pembahasannya lebih ke database biasanya. Nah, begini, kita buat yang namanya range pakai S Java. Sebenarnya bisa di secara kecil begini, tapi aku kurang suka kalau gede kayak gini. Biasanya aku di setting JSON gini aja sih, enak aja yang custom ya. Oke, range ada VVS VM bla bla. Oke,
Tuh udah dibuatin. Makasih banget loh ya, mempermudah. Nah, oke, kita tebak-tebakan dulu nih. Siapa yang berani bisa nebak? Kira-kira di antara byte short, integer long ini yang mana paling panjang? Ya udah ketahuan dari namanya kan. Ini berurut ini dari panjang hingga yang apa? Yang dari panjang ke pendek, dari pendek ke panjang. Ketahuan ini. Mana nih? Coba nih. Di sini pun kita cuman nge apa namanya ya? Apa namanya ya? Kayak semacam kita taruh aja di sini kursor kita gitu loh. Ketahuan kan? Berapa apanya tuh terus ini pun ada rumusnya juga dia tuh. Ini tuh kan ketahuan kan ada rumusnya juga tuh. Emang rumusnya begitu tuh. Jika begitu tuh. Jika begitu tuh. Nah, itu max value-nya kayak begitu. Tuh. Ya, nanti kita bahas juga cara pencarian rumus ya. Oke. Ini kalau kita jalanin keluar tuh nilai hasilnya langsung. Nah, kita pakai apa sih? Dot range pakai S Java. Oke. Tuh, ketahuan kan? Kelihatan nggak sih? Saya kelihatan ya. Ini nggak bisa digedein pula terminalnya. Tuh, byte itu 128 sampai sekian, itu sampai sekian, integer sampai sekian, sampai sekian, sampai sekian. Nah, oke, kita bahas untuk pencariannya gimana ya. Rumusnya lah ya. Oke, kalkulator ini nggak ada pangkatnya, dia agak ribetnya. Gimana lah ya. Ini aku tampilin pakai display kan, jadi kelihatan kan. Oke, kita cari yang namanya kalkulator pangkat. Yang mana yang apa nih? Oh, ini. Oke. Nah, jadi sort it nilainya 2, pangkatnya oke. Jadi kalau sort ini dia tuh pangkatnya 8. Ingat, 2 pangkat 8. Oke. Sebenarnya kan 8 yang kita cari, tapi 7. Jadi kurangi 1. Dan itu 128 kan? 128 kan? Ini buat yang minus ya. Ya tinggal tambahin minus. Nah, kalau cari plusnya ya udah tinggal kurangi 1. Jadi 127. 127 kira-kira gitu. Nah, kemudian kita naik lagi ke yang mana tuh? Tadi byte ya, byte. Habis itu kita naik ke yang sort. Nah, sort ini pendek. 8 naik ke 16. 16 jadi 15. Itu. Tuh, udah betul kan? Tuh, udah betul kan? Tinggal kurangi 1. 32767 32768 kurang 1 7. Nah, terus integer 16 naik jadi 32 ya, 32 nanti 31 betul. Kita lihat belakangnya aja 3648 betul, kurangi 3647 3647 pas. Pas kan. Naik lagi ke long jadi 64. Nanti akad 64 berarti 63. Boom. Lihat ujungnya aja. Long. Bentar. Ini pengaruh yang salah. Jadi akar berapa? Akar 3. 263. Ini pengenalan mana bersama? What?
Ini kok nggak masuk. Ya sampai 77. Oh iya, ini kalkulator 77. Iya, dia malah dibuletin ya. Nggak apa-apa. Nah, kira-kira ya kurang lebih hasilnya begini. Nah, ini ada float. Kalau kita lihat ini float itu titik apa namanya, titik pecahan di belakangnya itu kan ada tuh, misalnya satu titik bla 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 segala macam, terus ada satu titik bla 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 segala macam. Intinya di belakang titik habis itu angka apa yang selanjutnya itulah dia. Oke. Itu untuk range. Apakah yang non primitif ada, aku kurang tahu, tapi tidak ada salahnya kita mencari. So oh ya ada ya. Nah, sistem yang boleh tinggal itu aja. Ini cuma apa aja lah. Mungkin dia dari coba jalanin lah ya. Oke, karakter intinya yaitu 0 sampai dia ada totalnya 6, 5, 5, 3, 5. Oke, kita cari tahu ya lah ya, biar nggak asal aja lah ya. Gini aja. Memang dirgaya tapi bukan total yang lain kan. Oh, Unicode ya tuh. 0 hingga dari ini sampai dalam hexadecimal. Lupa itu outputnya. Ini ada ini hubungan itu emoji. Pokoknya ini lebih dalam lah ya, kita nggak akan bahas ke situ dulu lah ya, karena ini udah panjang juga penjelasanku. Nah, kira-kira begitu. Jadi tiap apanya ini dia dari 0 sampai 636 ini ternyata Unicode yang ada 0x0000 itu. Dah. Oke, jadi kerasa kalian udah paham byte ini dia panjangnya segitu, short itu segitu, integer juga, long float double, terus ada karakter boolean. Kita akan bahas lebih spesifik masalah variabel ya. Oke, ini buat use case-nya aja tuh, contohnya aja. String nama Jondo. Oke, diganti lagi nama gue. Masih. Oke, apa pula umur tuh? Apa lagi ya? Integer. Oke. Kita pakai char tapi untuk simbol kelamin misalnya use case misalnya L. Mahasiswa terus tinggi badan enggak, aku nggak sampai segitu kali yang listrik. Oke, apa kita ambil itu misal kita akan nambah enggak apa-apa ya kan, berapa milimeter. Oke, lagi kira-kira yang string nama cara udah kepake, boleh double anggaplah plot lah ya, plot berat badan mungkin siapa lagi kira-kira. Oke, kita buat ibarat kayak informasi tentang diriku sederhana aja lah ya. Terus ada string alamak, nggak doxing aku, nggak sini, bukan alamat hobi, bukan aku nggak main gitar boy. Sebenarnya hobiku itu kayak istilahnya ya apa yang lagi pengen ku pelajari ya itu pelajari. Istilahnya aku tuh kayak sebagai orang yang suka belajar hal baru lah gitu sebenarnya. Jadi bukan bermaksud sombong, ini bakalan
aku apain aja. Aku juga suka baca tuh contoh ini sebentar. Ada punya takut. Tada! Aku juga punya sepaket kit Arduino sih. Jadi pernah juga aku apain juga dan aku itu semua dari yang aku pelajari. Bahkan karena aku pengen atau apa, bahkan aku beli action figure beginian. Oh, komik juga ada. Aduh, kebablasan lagi. Oke, hobi ya. Baca buku aja lah kali. Baca buku. Oke. Ini pembahasanku kayaknya terlalu nyantai, tapi semoga aja kalian paham lah ya. Karena ya emang pembahasanku begini biar kalian paham gitu. String hobi apa lagi? Udah lah ya, kurang lebih ini aja lah ya. Oh, status biasanya banyak nih. Apa string kocak ya, string Loh, bukan, aku nggak apa, tapi so damn, kapan lagi itu tambahin shot lagi. Nah, oke, kita jalanin ya. Oh, Java sih. Kedengaran nggak suara apa tuh? Kipas nggak lah. Java sih variables Java. Oke. Nah, kelihatan kan sih kan? Terus Java sih terus tuh. Jadi aku jelasin dulu. String itu apa? String itu kumpulan dari beberapa karakter ini. Awalnya karakter dikumpulin tahap hingga menjadi kata atau kalimat ataupun paragraf nantinya. Nah, aku nggak tahu karena kan aku juga mainin database juga, jadi banyak tipe datanya. Jadi yang istilahnya masih dasar-dasar aja lah dulu ya. Terus ada dia itu untuk deklarasi nilainya itu dia pakai petik 2. Kalau dia char itu pakai petik 1. Ibarat ya kalau petik 2 itu berarti karakternya lebih dari 1. Kalau petik 1 ya dia karena 1. Terus ada integer, langsung aja angkanya berapa. Terus ada boolean, dia cuman punya 2 nilai, true atau false. Tapi kadang di beberapa bahasa pemrograman lain itu bisa 0 ataupun 1. Ini terus ada double, tinggi badan sekian, dia tanpa pakai apa namanya kayak gini nih, kayak float itu pakai F ataupun pakai singkatan nggak apa-apa. Tapi kalau pakai juga nggak apa-apa ya, kita jalanin ya. Apa ada kan nggak mewajibkan dia pakai, sedangkan float itu wajib. Tuh kan, wajib. Untuk float ini sebenarnya tergantung use case-nya ya, tergantung penggunaannya aja. Terus ada string lagi, dan begitu kira-kira. Oke, aku kurang puas kan, belum tuntas. Oke, satu lagi lah ya, ini terakhir janji, satu lagi. Nah, jadi ada namanya itu tipe data enum. Enum ini apa? Enum itu ibarat sebuah pilihan yang sudah kita tentukan dari awal program. Enum, dan terima kasih lah ya, jadi aku berusaha enum tipe data, nama variabelnya isi, gitu kan, isi ya. Hari ini Rabu, kira-kira gini lah ya, sederhananya lah ya. Ini nggak usah pakai speed sih. Astaga.
Assault. Nah, yes, nah. Apa sih ini seperti apa? Oke. Bom, hari ini adalah hari Rabu. Kalau misalnya aku ubah nilainya misalnya jadi Kamis. Oke, Kamis. Coba kamu berubah jadi Kamis. Dia tergantung kita tuh milihnya apa kira-kira. Ini kita milih nilainya istilahnya. Jadi ini adalah beberapa opsinya gitu dan kita pilih. Istilahnya begitu. Ini gambaran aja sih. Ini bakalan kepake nanti kayak misalnya ya buat ini ataupun buat jenis kelamin kan nggak mungkin kan. Jenis kelamin tuh cuma ada 2, ya udah. 3 lah opsinya, tidak ingin memberitahu. Ya kan ada juga orang yang pengen private lah istilahnya. Dah. Kurang lebih begitu. Jadi semoga kalian paham apa yang aku bilang, semoga ini menjadi ilmu juga bagi kalian dan maaf apabila salah kata ataupun kadang cara jelasinku agak selengean tapi emang begini cara jelasinku biar yang anak-anak muda seumuranku itu paham. Jadi kan ibarat aku juga cerita, aku juga menjelaskan, mereka juga paham. Jadi ibarat kayak teman teman seangkatan, teman pengajian atau apa ya istilahnya ya, lupa pula. Istilahnya begitu, niatku juga baik ingin mengajar kalian, niatku juga bagus dan ya terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video tugas selanjutnya. See ya.